Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kita masuk ke bab yang baru, At-Tarhib min tarkis sunnati wartikabil bid'ah wal ahwa. Ini kata Al-Hafidz Al-Munziri, At-Tarhib, ancaman dari meninggalkan sunnah, wartikabil bid'ah, dan melakukan bid'ah, wal ahwa, dan hawa nafsu maksudnya. Beliau masuk ke hadis 49, membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada ya di dalam urusan kami ini apa-apa yang bukan termasuk darinya, maka ia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa lafdhuhu man sana'a amran ala ghairi amrina fahuwa raddun. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim, dan Abu Daud meriwayatkan dengan lafaz, siapa yang melakukan suatu perkara yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka ia tertolak. Juga dikeluarkan Ibnu Majah dalam riwayat Muslim dengan lafaz, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Hadis ini akhi, ya termasuk hadis yang agung kata Imam Nawawi, di mana hadis ini membantah segala macam sesuatu yang dibuat-buat dalam agama dan diada-adakan. Karena agama kita ini sudah sempurna. Agama kita tidak membutuhkan tambahan lagi. Semua ibadah yang mendekatkan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan semua perkara yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, kewajiban kita adalah betul-betul ittiba'ur Rasul SAW. Itu mengikuti Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ittiba' saja, ikuti. Wa la tabtadi'u, dan jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi. Dicukupi oleh siapa? Oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kewajiban kita, akhi, adalah ikuti saja. Jangan sibuk bagaimana membuat cara zikir tertentu, bagaimana membuat suatu ibadah tertentu. Jangan. Bahkan setiap ibadah-ibadah yang ada, wajib kita periksa lagi apakah ada contohnya dari Rasulullah, apakah ada asalnya dari Rasulullah SAW atau tidak. Karena ya akhi, setiap ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah itu ibadah yang tertolak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat saudaraku, kita beribadah kepada Allah bukan sesuai dengan selera-selera kita, bukan sesuai dengan kepuasan batin kita. Kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Yang Allah cintai dan ridhai itu yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari sisi tata caranya, sifatnya, tempatnya, waktunya, ya demikian pula jumlahnya, jenisnya. Itu semua harus mengikuti ya tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian kita malah membuat-buat sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, siapa yang mengada-ngada
membuat-buat sesuatu dalam perintah kami, dalam urusan kami ini, apa-apa yang tidak termasuk darinya, maka ia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalnya tidak diterima oleh Allah. Saudaraku seiman, ketahuilah ya, nas-nas yang melarang kita berbuat bid'ah dalam agama banyak sekali. Dan beliau juga akan menyebutkan di sini beberapa dalil tentang larangannya kita berbuat bid'ah dalam agama. Karena hakikat berbuat bid'ah itu, akhi, adalah mengubah-ubah aturan agama Allah. Mengubah-ubah syariat Allah Jalla wa'ala. Cobalah tanyakan kepada para ahli hukum. Ya, mana yang lebih berat? Melanggar aturan atau mengubah-ubah aturan? Ya, walaupun dua-duanya jelas tidak benar. Yang satu melanggar aturan. Aturan dilanggar, tapi ia tidak mengubah aturan. Tapi yang satu mengubah-ubah aturan. Saya yakin ya akhi, ya, para ahli hukum, para penegak ya keamanan dan yang lainnya, mereka semua tahu yakin bahwasanya mengubah-ubah peraturan itu lebih berat ya daripada sebatas melanggar ya aturan. Maka orang yang berbuat bid'ah itu artinya membuat aturan sendiri dalam agama, atau mengubah-ubah aturan yang telah Allah tetapkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya akhi, ya orang yang membuat ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sama saja dia mengatakan Rasulullah belum menyampaikan agama ini secara sempurna. Makanya Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang mengada-ada suatu bid'ah dalam agama ini, sama saja dia sudah mengatakan Rasulullah sudah berkhianat. Ya. Kenapa kata Imam Malik? Wadzalika li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Kata beliau, "Fama lam yakun yauma idzin dinan lam yakunil yauma dina." Maka apa-apa yang di hari itu tidak termasuk agama, di hari ini pun tidak termasuk agama. Saudaraku seiman. Namun ya di sana ada perkara-perkara yang disangka oleh orang itu termasuk bid'ah. Ya, padahal bukan. Yaitu perkara yang Rasulullah tidak lakukan karena memang masih ada penghalangnya di zaman Rasulullah. Atau Rasulullah tidak lakukan karena memang di zaman itu belum ada pendorongnya. Ya. Nah, setelah Rasulullah wafat, penghalang itu sudah hilang dan maslahatnya besar. Contoh misalnya, kenapa di zaman Rasulullah SAW Al-Quran belum dikumpulkan jadi satu mushaf? Kenapa? Jawabnya ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Yaitu Al-Quran terus-menerus turun belum selesai. Sehingga Rasulullah tidak sempat untuk membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Di zaman Abu Bakar, ya, Abu Bakar melihat ini sangat maslahat. Ya, karena Umar melihat banyak para penghafal Al-Quran meninggal dunia. Sementara Al-Quran belum dikumpulkan. Umar khawatir ini akan bisa menimbulkan mudarat besar. Apa itu? Yaitu hilangnya Al-Quranul Karim. Maka Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Tadinya Abu Bakar tidak berani, takut itu bid'ah. Namun setelah dialog dengan Umar, maka Abu Bakar pun kemudian menyetujuinya. Dan ini pun menjadi persetujuan seluruh sahabat, menjadi ijma mereka. Ya. Kenapa Rasulullah tidak melakukan? Jawabnya karena Rasulullah ada penghalangnya. Nah, ketika penghalang itu hilang dan maslahatnya besar dalam rangka untuk mempertahankan modal Islam ini, dasar Islam ini, maka pahala menjadi ya, maka itu sesuatu yang boleh, bahkan disyariatkan, saudaraku sekalian. Contoh lagi, kenapa di zaman Rasulullah SAW belum ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu hadis, ilmu usul fikih,
Jawabnya karena di zaman Rasulullah belum dibutuhkan. Para sahabat dengan kefasihan bahasa Arabnya, mereka sangat paham bahasa Arab, ilmu nahu, ya sorof. Mereka paham ini umum, ini khusus, ini mutlak, ini muqayyad yang merupakan pembahasan usul fikih. Di zaman Rasulullah belum ada sanad kepada Rasul, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, sehingga belum dibutuhkan ilmu hadis. Nah, ketika dibutuhkan dan pendorongnya sudah muncul, dan kalau ditinggalkan ini malah menimbulkan mudarat, maka para ulama mengatakan ini boleh, tidak termasuk bid'ah yang disebutkan dalam hadis setiap bid'ah itu sesat. Kenapa demikian, akhi? Ya, karena ini untuk mempertahankan dan membela modal Islam. Ya. Maka dari itu ya, akhi, adapun kalau misalnya Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan, sementara pendorongnya ada di zaman Rasulullah, dibutuhkan. Penghalangnya pun tidak ada di mana Rasulullah mampu melakukan. Tapi Rasulullah tetap tidak melakukannya. Itu artinya perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Iya, contoh misalnya, sebagian sahabat mengatakan Rasulullah SAW sholat Idul Fitr dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa iqamah. Tanpa adzan dan tanpa iqamah. Padahal adzan dan iqamah dibutuhkan tidak untuk mengumpulkan orang-orang, dibutuhkan di zaman Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah mampu tidak menyuruh Bilal untuk adzan dan iqamah? Mampu, dan sangat mampu sekali. Berarti mengadakan adzan dan iqamah untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha bid'ah tidak? Kita katakan na'am, itu bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah mampu masalahnya melakukan itu, dan pendorongnya pun ada di zaman Rasulullah SAW. Maka saudarakus iman, azani Allah wa iyyakum. Ya, pahami ini baik-baik untuk kita bisa membedakan mana perkara yang memang jelas bid'ah, mana yang tidak. Ya. Kalau kita perhatikan, para sahabat cinta enggak kepada Rasulullah? Sangat cinta. Pendorong untuk merayakan kelahiran Rasulullah ada tidak? Ada. Mampu tidak para sahabat untuk merayakan kelahiran Rasulullah? Sangat mampu. Tapi kenapa para sahabat tidak melakukannya? Dikarenakan mereka tahu itu tidak disyariatkannya. Demikian pula para tabi'in tidak pula melakukannya. Iya. Maka ya akhi, perhatikanlah baik-baik, ya, dan bedakan permasalahan yang seperti ini, agar kita tidak jatuh berbuat bid'ah dalam agama. Jangan kemudian seseorang menilai baik itu dengan pendapat akalnya saja, lalu mengatakan tapi ini baik. Kita katakan ya akhi, sesuatu yang baik itu menurut siapa? Kalau menurut akal kamu belum tentu baik di sisi Allah. Dalam agama, masalahnya agama ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Agama ini milik Allah. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Ya, hukum hanyalah milik Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Karena agama ini milik Allah, berarti yang berhak mensyariatkan dalam agama ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama hanya disuruh oleh Allah untuk memahami ya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan tentunya ilmu-ilmu yang telah ya ditulis oleh para ulama tentang usul fikihnya, kaidah fikihnya dan yang lainnya. Nah, saudaraku seiman, ya kewajiban kita adalah masalah akidah dan keyakinan ikuti Rasulullah dan para sahabat. Dalam masalah tata cara ibadah, sifat ibadah, waktunya, tempatnya, demikian pula jumlah dan jenisnya, ikuti Rasulullah, jangan mengada-ngada. Karena ibadah hak Allah Jalla wa'ala. Namun di sana ada permasalahan-permasalahan yang baru muncul di zaman sekarang. Yang itu membutuhkan ijtihad para ulama. Ya, untuk kemudian melihat kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah yang sejenis dan satu ilat yang kemudian bisa dikiaskan kepadanya. Sedangkan ibadah yang sifatnya mahdhah seperti sholat, ya, tidak bisa dikiaskan karena tidak diketahui ilatnya, akhi. Ya. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jelas ya, akhi, ya agama kita sudah sempurna. Kewajiban kita ikuti saja.
Ya, jangan kita mengada-ngada suatu perbuatan ibadah lalu kita memandang ini baik. Wallahi, ya Rasulullah SAW melarang hal seperti itu dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Dan dalam Rasul sabda, man ahdatha fi amrina, man ahdatha fi amrina, siapa yang mengada-ngadakan yang baru dalam perkara kami ini, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Kita masuk hadis yang ke-50. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'ainah wa 'ala sautuhu wa ishtadda ghadabuhu ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massaakum wa yaqulu bu'ithu ana was-sa'atu kahatain wa yaqrinu baina asbi'aihi as-sababah wal wusta wa yaqul amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Thumma yaqul ana awla bikulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Ya. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila berkhutbah, dalam satu riwayat khutbah Jumat, ihmarat ainah, matanya itu memerah, wa ala sautuh, suaranya tinggi, washtadda ghadabuh, sangat kemarahannya. Artinya betul-betul semangat dalam menyampaikan khutbahnya. Ka'annahu munziru jayshin, seakan-akan beliau orang yang memberikan peringatan kepada pasukan. Seakan-akan beliau mengingatkan, sabbahakum memasakun, seakan-akan ada pasukan yang akan menyerang kalian di waktu pagi ataupun petang. Beliau bersabda, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah sementara jarakku dengan hari kiamat seperti ini. Maka Rasulullah SAW ya memperlihatkan dua jarinya, itu jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Artinya jarak Rasulullah dengan hari kiamat dekat. Wa yaqul, dan Rasulullah bersabda, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kitabullah, sebaik-baiknya petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu sesat. Lalu beliau bersabda, aku yang paling berhak terhadap mukmin dari dirinya sendiri. Siapa yang meninggalkan harta, artinya meninggal, kemudian meninggalkan harta, maka itu diwariskan untuk keluarganya. Dan siapa yang meninggalkan hutang atau keluarga dia yang susah, maka itu adalah tanggung jawabku, kata Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ya. Di sini hadis ini menunjukkan, akhi, bagaimana sunnah di dalam khutbah Jumat. Seorang khotib ketika khutbah Jumat itu hendaknya betul-betul semangat. Nggak kayak zaman sekarang ya. Terkadang khotib Jumat itu ya khutbahnya itu ya membuat para pendengarnya tidur, ngantuk. Sementara Rasulullah SAW di sini, ya Rasulullah SAW kalau berkhutbah itu khutbah Jumat, ihmarat ainah, matanya memerah, kuat suaranya, seakan-akan pemberi peringatan. Ya. Demikian memang sunnahnya dalam khutbah Jumat begitu. Maka kita berusaha untuk menghidupkan sunnah seperti ini, ya. Ya. Dan tentunya tujuan daripada khutbah Jumat itu adalah untuk memberikan peringatan. Oleh karena itu pendapat yang kuat, itu pendapat jumhur, bahwa khutbah Jumat boleh disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat setempat. Memang sebagian ulama
Sebagian kecil ulama ada yang mengatakan mensyaratkan bahwa khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab. Ya, akan tetapi pendapat yang dirojihkan oleh banyak para ulama bahwa khutbah Jumat boleh disampaikan dengan bahasa masing-masing. Kenapa? Karena tujuan khutbah Jumat adalah untuk memberikan peringatan. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan amma ba'd, inilah dia sunnahnya. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para khatib Jumat di zaman sekarang. Beliau mengatakan apa? Fa inna khairal hadis, dalam satu riwayat, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Tapi aneh ya, akhi. Khatib-khatib yang membawakan ini di zaman sekarang dituduh Wahabi. Padahal ini ucapan Rasulullah di khutbah Jumat. Ya. Rasulullah yang mengatakan begitu, sesungguhnya sebaik-baik ucapan kitabullah. Maka adakah yang terbaik ucapannya dari ucapan dan firman Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kalau kita tidak beriman kepada Al-Qur'an atau kurang percaya kepada Al-Qur'an, maka dengan apa lagi kita akan beriman? Ya. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan petunjuk madhab anu, bukan, akhi. Tapi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dikubur akan ditanya tentang Rasulullah, bukan ditanya tentang madhab. Kita akan ditanya oleh Rasulullah, oleh Allah tentang siapa Rasulmu. Di kuburan nanti tidak akan ditanya siapa imam madhab. Ya subhanallah, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu ada apa kemudian kita mewajibkan harus ikut satu madhab? Padahal ulama madhab sendiri tidak pernah ada yang mewajibkan demikian. Iya. Akhal iman, kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Karena itu sebaik-baik petunjuk, berarti itu yang harus kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Itu yang harus benar-benar kita pegang kuat-kuat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu alaiha, ya, bin nawajid. Hendaklah kalian pegang sunnahku, kata Rasul, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Gigit ya dengan gigi geram. Tamassaku biha, artinya kuat, peganglah kuat-kuat. Jangan kamu buang, jangan. Karena itu adalah ya akhi jalan keselamatan ya akhi. Maka kewajiban kita saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, ya wajib meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau begitu pelajari dong hadis-hadis Rasul. Pelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita lebih betah mempelajari petunjuk buatan fulan wa allan yang ia bukan nabi dan bukan rasul, yang ia tidak mendapatkan wahyu sama sekali dari Allah Jalla wa ala? Kenapa kita tidak lebih semangat untuk mempelajari wahyu dari Allah berupa Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah ya akhal iman. Lalu Rasulullah bersabda, wa syarral umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu yang dibuat-buat baru dalam agama ini. Rasulullah menganggap orang yang membuat-buat perkara yang baru dalam agama, ya dari masalah ibadah, itu sesuatu yang paling buruk. Kenapa? Karena masalahnya ia sudah mengubah-ubah aturan agama, sudah mengubah syariat Rasulullah SAW. Ya. Kewajiban dia adalah mengikuti Rasul. Adapun kemudian mengubah-ubah aturan Rasulullah SAW, maka sungguh ini manusia yang buruk. Ia tidak menghormati Allah, tidak pula menghormati Rasulnya. Kalaulah ia mengagungkan Allah dan Rasulnya, ia akan lebih mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah tegas mengatakan seburuk-buruk perkara, yang paling buruk adalah yang dibuat-buat, yang diada-adakan dalam agama ini.
Kalau kita membuat-buat yang baru dalam masalah dunia, ya silakan. Mau buat mobil, fadhal. Mau buat kue, silakan. Mau buat pesawat, silakan. Mau buat telepon, silakan. Kenapa ya akhi? Karena masalah dunia pada asalnya halal, kata para ulama. Sebagaimana Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa masalah dunia pada asalnya halal. Tidak boleh diharamkan sampai ada dalil. Sedangkan masalah agama, masalah ibadah, itu hak Allah ya akhi. Kewajiban kita menunggu perintah dari Allah. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Maka kata Rasulullah, seburuk-buruk perkara mengada-adakan yang baru dalam masalah agama. Lalu Rasul tegas mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Tapi aneh di zaman sekarang ada orang berkata, oh kata kullu itu artinya bukan setiap, bukan semua. Tapi kullu artinya katanya sebagian. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan firman Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Berarti tidak setiap jiwa merasakan kematian. Berarti ada yang kekal, ya, tidak akan mati. Ah, wallah, ini aneh. Ya. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Berarti ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah tapi diciptakan oleh selain Allah. Ini musyrik ya akhal Islam. Maka kullu dalam bahasa Arab dengan ijma' seluruh ahli bahasa dan ulama usul fiqih bahwa kullu itu mempunyai makna umum. Ya. Tidak boleh dikecualikan kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan dan mengecualikan hadis ini. Rasul tegas mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ya. Apakah berarti orang yang berbuat bid'ah langsung kita cap sesat ya? Tidak juga. Kita harus lihat keadaannya. Ya. Ketika kita berbicara tentang masalah kebid'ahan, bukan artinya kemudian kita serampangan menilai ini bid'ah, tidak. Tetap ya, ketika kita menilai sesuatu itu bid'ah atau tidaknya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ya, apalagi untuk menilai dan mencap seseorang itu ahli bid'ah. Ini juga ya harus penuh kehati-hatian saudaraku sekalian. Yang jelas akhi, bid'ah dalam agama itu tercela. Berbuat bid'ah dalam agama itu sama saja menganggap agama kita belum sempurna. Sama saja Rasulullah ya belum menyampaikan semuanya kepada kita. Ya akhi, apa itu bid'ah? Sedikit, dan sebetulnya ini sering kali dibahas ya di radio ini. Namun tidak apa-apa, secara ringkas saja. Bid'ah secara bahasa artinya apa? Yaitu setiap yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Adapun secara istilah artinya apa? Jadi bedakan ya, tolong bedakan bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara istilah. Kalau secara bahasa semua yang baru ada itu namanya bid'ah. Kapal bid'ah, betul, tapi secara bahasa. HP bid'ah, betul, tapi secara bahasa. Ya. Bahkan wajah antum pun bid'ah, betul, tapi secara bahasa. Adapun secara istilah beda lagi. Seperti sholat secara bahasa apanya? Artinya doa. Secara istilah artinya apa? Perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, yang disertai dengan niat. Bedakan. Adapun bid'ah secara istilah syariat, kata Imam Asy-Syatibi apa? Ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ia ungkapan tentang tata cara dalam agama.
Jadi bid'ah secara istilah itu akhi khusus dalam masalah agama. Masalah dunia pada asalnya halal. Maka kalau ada orang berkata, ya berarti pesawat bid'ah dong. Kita katakan betul bid'ah, tapi itu bid'ah secara bahasa. Bukan secara istilah syariat. Adapun secara istilah syariat yang Rasulullah sebutkan setiap bid'ah itu sesat, itu khusus dalam masalah agama, saudaraku. Adapun masalah dunia itu masuk dalam kaidah ya al-aslu fil asya al-hil. Pada segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya halal, nggak masalah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka kata beliau, kata Imam Asy-Syatibi, bid'ah itu ya tariqah fid din, tata cara dalam agama. Mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Tudahi syariah, mirip dengan syariat emang. Mirip-mirip sehingga orang banyak yang ketipu dianggapnya itu syariat padahal bukan. Yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Yang diinginkan dari berbuat bid'ah apa? Bersungguh-sungguh untuk ibadah. Dan memang demikian, setiap orang yang berbuat bid'ah pasti tujuannya ingin betul-betul bersungguh beribadah kepada Allah. Namun kemudian tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka pahamilah ya akhi bahwa bid'ah, dan yakinilah bahwa bid'ah itu sesat semuanya. Ya, dalam masalah agama. Adapun ya dalam masalah dunia sekali lagi silahkan. Karena pada asalnya halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah inilah saudaraku seiman. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, barangkali ada pertanyaan silahkan. Nah, demikian ikhwal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan, dua hadis telah kita simak bersama. Hadis nomor ke-49 dan 50 yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami angkat beberapa pertanyaan, kami ajukan beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Nah, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, seseorang yang sudah paham akan sunnah, tapi dia kalah dengan lingkungan dan keluarga. Jadi terkadang bahkan sering ikut di dalam perbuatan bid'ah atau acara bid'ah. Apakah dosanya lebih besar dari yang belum paham akan sunnah? Tentu, orang yang sudah tahu lebih berat daripada yang belum tahu. Ya. Kewajiban orang yang sudah tahu adalah mengamalkan ilmu. Dan kewajiban yang belum tahu adalah berusaha untuk menuntut ilmu. Maka sungguh tercela orang yang telah tahu, lalu kemudian ia tidak mengamalkan ilmunya. Karena hakikatnya ilmu itu hanya akan menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Kewajiban dia peganglah sunnah Rasul, kuat-kuat, berat memang. Iya. Memang demikian konsekuensi berpegang kepada sunnah Rasul di masa yang penuh fitnah. Dimusuhi, dianggap ekstrim, dianggap radikal. Iya. Dicap sebagai firqah yang aneh. Dijuluki dengan gelar-gelar yang membuat kita kesal. Disebut Wahabilah ataupun yang lainnya. Kewajiban seorang muslim sabarlah. Peganglah sunnah ini kuat-kuat wallahi ya. Karena itu jalan keselamatan. Jangan kemudian kita mengikuti kebanyakan manusia ya akhi. Yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Yang kita ikuti adalah syariat Rasulullah SAW. Maka kewajiban orang yang paham ilmu adalah dia berusaha mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Baik, yang kedua kami ajukan kembali pertanyaan mengenai tadi disinggung mengenai khutbah Jumat Ustaz. Nah, ada pertanyaan, bolehkah makmum mencatat khutbah khotib karena dianggap khutbahnya tersebut bagus? Tidak diperkenankan seorang makmum mencatat. Ya.
karena dikhawatirkan ini akan melalaikan ia dari sungguh-sungguh mendengar. Walaupun memang dia mencatat dan mendengarkan, namun tidak ada dan tidak pernah mendengar saya. Para ulama terdahulu, ya ketika imam khutbah Jumat, kemudian mereka mencatat. Di zaman salafus saleh, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, padahal mereka sangat semangat sekali mencatat ilmu. Sampai Imam Az-Zuhri berkata, qayyidul ilma bil kitabah. Ya, ikatlah ilmu dengan cara menulis. Ya, kalau itu baik, tentu mereka sudah melakukan yang pertama kali. Namun, ya, kalau kamu memang sangat butuh kepada khutbahnya tersebut dan karena khutbahnya itu bagus, bisa dengan cara yang pertama, dengarkan baik-baik dulu. Kemudian setelah selesai sholat, segera kamu catat. Kemudian catatan kamu perlihatkan kepada si khotib tersebut. Kira-kira ada yang kurang atau lebih. Atau cara yang kedua, minta diulangi lagi faedah ilmu yang disampaikan oleh khotib tersebut kepada kamu. Melalui WA ataupun yang lainnya. Atau kalau ternyata itu misalnya berat juga, dan ternyata itu direkam, minta rekamannya. Kalau di zaman sekarang mudah kok. Ya. Asal kitanya semangat saja. Wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Ya Ustadz, sampai kapan bid'ah itu selalu ada? Apakah akan selalu ada sampai akhir zaman nanti? Dan pernahkah sepeninggal Nabi bumi ini bersih dari bid'ah? Dan apakah sunnah itu di setiap zamannya selalu menjadi minoritas? Yaitu bid'ah selalu menjadi mayoritas, Ustadz. Pernahkah bumi itu bersih dari bid'ah sepeninggal Rasulullah? Pernah banget. Di zaman Abu Bakar nggak ada bid'ah. Di zaman Umar nggak ada bid'ah. Ya. Kemudian setelah Umar meninggal baru muncul ya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan seperti Syiah dan yang lainnya. Dan Rasulullah sudah mengabarkan itu. Ya, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Suatu ketika Umar mendatangi kerumunan sahabat yang sedang duduk-duduk. Lalu Umar berkata kepada mereka, ayyukum yadri hadisan fil fitnah. Siapa di antara kalian yang mengetahui hadis tentang fitnah? Apa kata ya Hudzaifah, apa kata para sahabat? Kuluna yadri. Semua kami tahu, hai Umar. Ya fitnatur rajul fi ahlihi wa malih yukaffiruhu as-shalah was-siyam waz-zakah was-sadaqah. Fitnah seseorang pada harta dan keluarganya. Itu kan bisa digugurkan dosanya oleh sholat, puasa, sedekah. Ya. Apa kata Umar? Bukan itu yang aku maksud. Walakin al-fitnah allati tamuju maujal bahar. Akan tetapi yang aku maksud, kata Umar, yaitu fitnah yang bergelombang seperti gelombang laut yang silih berganti. Kata Hudzaifah, la alaika ya Umar. Fa inna bainaka wa bainaha baban. Engkau tidak akan mendapatkan fitnah itu, hai Umar. Karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu. Apa kata Umar? Ayuftah dzakal bab am yuksar? Apakah pintu itu akan terbuka atau pecah? Kata Hudzaifah, yuksar, pecah. Kata Umar, idzan la yughlaq abadan, kalau begitu tidak akan tertutup lagi selama-lamanya. Berarti akan terus ada, iya. Iya. Di zaman Umar, di zaman Abu Bakar dan Umar tidak ada bid'ah. Pernah ada orang yang ya membuat sesuatu yang aneh-aneh, itu yang disebut dengan yang namanya sobik di zaman Umar. Itu langsung oleh Umar diberikan peringatan dengan cara diasingkan. Setelah Umar meninggal dunia, muncullah di akhir-akhir kekhilafan Utsman bin Affan. Yang kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib muncul yang namanya Khawarij. Muncul namanya Syiah, Rafidhah. Kemudian muncul lagi di zaman setelahnya itu Murji'ah, Qadariyah.
Ya, fa Allahul musta'an. Dan terus menerus sampai hari ini. Ya, perpecahan dan pemikiran sesat itu semakin berkembang. Karena kata para ulama, semakin jauh dari zaman kenabian, maka semakin banyak sekali penyimpangan dan kesesatan itu. Dan semakin sedikit ilmu itu. Kalau ilmu sudah semakin sedikit dan ulama semakin sedikit, berarti apa? Yang mengetahui kebenaran sedikit juga. Berarti apa? Akan banyak orang berbicara dalam agama dengan apa? Pendapat saja, dengan akal semata. Kalau orang sudah bicara dalam agama dengan akal saja, pasti akan muncul penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Subhanallah, saudaraku sekalian. Makanya adanya perpecahan dalam tubuh umat Islam. Ada yang berpegang kepada sunnah, ada yang berbuat bid'ah. Ini ujian untuk memperlihatkan kesungguhan kita dalam mencari kebenaran, dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ya Ustaz, di dalam hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbaharui untuk umat agama mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan memperbaharui? Apakah mereka suatu umat yang banyak atau hanya beberapa orang saja? Dan siapakah yang disepakati pembaharu pada abad ini, Ustaz? Ini disebut oleh para ulama mujaddid. Apa yang dimaksud dengan mujaddid? Kata para ulama, yaitu kembali memurnikan agama ini dari kotoran-kotorannya. Membersihkan agama ini dari hal-hal yang bukan darinya. Ya. Maka setiap, alhamdulillah, ini merupakan salah satu keistimewaan umat Islam yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Bahwa untuk umat Islam di setiap penghujung 100 tahun, ya, dan sebagian mengatakan di setiap awal 100 tahun, akan ada orang yang akan mentajdid, memperbaharui agamanya. Namun kata para ulama, tidak disyaratkan mujaddid itu harus satu orang. Terkadang di setiap tempat, di setiap daerah itu ada mujaddid masing-masing. Di negeri kita misalnya, atau di negeri yang lain yang itu negeri Islam, akan ada orang-orang yang di situ berusaha untuk membersihkan agama ini dari penyimpangan-penyimpangannya, dari kebid'ahan, dari khurafat dan yang lainnya. Akan terus ada, alhamdulillah. Ya, di setiap tempat kaum muslimin, alhamdulillah. Jadi itu bukan hanya sebatas satu orang, ya. Bukan hanya sebatas dua orang, tapi adanya bisa jadi itu sebuah kelompok, suatu perkumpulan manusia yang mereka diberikan oleh Allah hidayah kepada sunnah dan berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan agama dan memurnikan agama Islam ini kembali. Ya, alhamdulillah, Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum ila an ya'ti amrullah. Akan senantiasa, kata Rasulullah, sekelompok dari umatku yang akan terus menang tampak di atas kebenaran. Itu akan terus ada setiap masa, alhamdulillah. Ini keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Bahwa di dalam tubuh umat Islam akan terus ada sekelompok manusia yang terus berpegang kepada sunnah Rasulullah, yang berusaha terus memurnikan agama ini. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, tidak pula orang-orang yang mencemooh mereka. Sampai datangnya perintah Allah, yaitu hari kiamat. Alhamdulillah ya akhi. Maka dari itulah, walaupun bagaimana mereka mau menghabisi sunnah Nabi, insya Allah tidak akan bisa. Karena agama ini milik Allah. Allah sendiri yang akan membela agama ini. Kewajiban kita terus membela agama Allah sampai titik darah penghabisan. Ya, sampai terus, ya, sampai Allah berikan kepada kita kemuliaan, ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Menyampaikan sunnah Rasul, memurnikan kembali ajaran Islam ini. Menjadikan manusia semuanya mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Mengikuti sunnah Rasulullah, menjauhkan kebid'ahan. Dan senantiasa menaati Allah dan menjauhkan kemaksiatan. Memang berat dan sangat berat. Dan pasti konsekuensinya akan dimusuhi.
Tapi kewajiban kita bersabar ya akhi, dan terus bersabar. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan. Ustaz, tadi dikatakan bahwa merubah itu lebih berat daripada melanggar. Apakah hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuat dan pelaku bid'ah itu dosanya lebih besar daripada perbuatan pembunuhan dan perzinahan, Ustaz? Tergantung jenis bid'ahnya. Kalau bid'ah itu berupa keyakinan yang benar-benar merusak ya pokok-pokok keyakinan umat Islam, jelas. Seperti bid'ah Syiah yang mengatakan bahwa semua sahabat kafir, bahwa Al-Quran telah diubah-ubah oleh para sahabat. Wah, ini sangat besar sekali, bahkan banyak ulama menganggap ini jelas kufur. Iya. Maka bid'ah yang kecil tidak bisa dikatakan lebih buruk daripada maksiat yang sangat besar. Tergantung levelnya. Yang jelas akhi, bahwa berbuat bid'ah itu adalah mengubah-ubah aturan Allah. Sesuatu yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ya konsekuensinya di zaman sekarang ketika kita berbicara tentang masalah bid'ah, pasti menyinggung sebagian orang yang qadarullah juga melakukan perbuatan itu. Sehingga akhirnya orang yang berbicara itu dianggap ekstrim, radikal, atau bahkan dituduh pemecah belah. Namun ini harus disampaikan supaya masyarakat sadar ya tentang hakikat bahaya bid'ah dalam agama. Supaya masyarakat betul-betul memahami bahwa kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, wallahu a'lam. Nah. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Baik, kami ajukan kembali pertanyaan, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ya Ustaz, mohon penjelasan perbedaan antara maslahat mursalah dengan bid'ah, Ustaz. Sudah kita sebutkan sebutnya tadi ya, bahwa bid'ah secara istilah itu khusus dalam masalah agama saja. Nah, tadi ada masalah-masalah yang Rasulullah tidak lakukan. Yang Rasulullah tidak lakukan itu tidak lepas dari beberapa keadaan yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang Rasulullah tidak lakukan karena ada penghalangnya. Yaitu contohnya tadi sudah kita sebutkan, Rasulullah tidak mengumpulkan Al-Quranul Karim dalam satu mushaf. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Nah, ketika penghalang itu sudah hilang dan sangat dibutuhkan, di mana maslahatnya sangat besar, ya, di mana kalau Al-Quran tidak dikumpulkan ini bahaya sekali, bisa hilang Al-Quran, ya, yang mengakibatkan akan hilang pula Islam dan ajarannya. Dan jelas ini mudarat yang sangat besar. Maka ini boleh, ini yang disebut dengan maslahat mursalah, karena jelas banget maslahatnya. Ya. Atau yang kedua, Rasulullah tidak melakukan karena belum dibutuhkan di zaman Rasulullah, belum ada pendorongnya. Ya, contohnya tadi, di zaman Rasulullah tidak ada ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu hadis, ilmu usul fikih. Kenapa belum dibutuhkan di zaman Rasulullah SAW? Namun ketika Rasulullah telah meninggal dunia, kemudian di zaman sahabat banyak orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya mereka tidak paham bahasa Arab. Akhirnya salah dalam membaca Al-Quran. Mulailah diletakkan ilmu nahwu, ilmu sharaf. Mulailah dipahamkan tentang ilmu usul fikih, bagaimana tata cara memahami hadis, memahami Al-Quran, memahami mana yang umum, mana khusus, mana mutlak, mana muqayyad. Ya. Ketika orang-orang sudah ada yang berani mulai ya menyampaikan hadis itu bersalahan, bahkan ada juga yang berani berdusta. Mulailah para ulama memeriksa dan memilah-milah perawi-perawinya. Muncullah ilmu hadis. Karena memang sangat dibutuhkan sekali di zaman itu. Di zaman Rasulullah belum dibutuhkan itu. Maka ketika itu sangat dibutuhkan sekali, akhi, dan maslahatnya sangat besar, ini disebut dengan maslahat mursalah. Ya, demikian, wallahu a'lam. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.